A-nya aman, dan R-nya literat. Literat itu berasal dari literasi, dengan kebudayaan membaca serta ada program literasi dari sekolah. Branding sekolah ini nantinya akan diterapkan sebagai wujud sekolah dasar nomor 1 Seminyak menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang waktu ini dinilai yang kedepannya bisa meningkat menjadi adiwiyata nasional. Lanjut ke visi sekolah. Visi sekolah kita SD nomor 1 Seminyak yang kita singkat sekarang menjadi 9, SD nomor 1 Seminyak Gemilang, mempunyai visi yaitu terwujudnya pelajar yang berkarakter dan berprestasi. Berkarakter ini adalah berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Itu adalah visi dari SD nomor 1 Seminyak, yang dimana terwujudnya pelajar yang berkarakter dan berprestasi. Nah, tentunya visi ini adalah sebuah cita-cita atau angan-angan yang nantinya dapat kita wujudkan ke depannya. Jadi, angan-angan atau cita-cita kita sebagai warga SD 1 Seminyak itu adalah terwujudnya pelajar yang berkarakter dan berprestasi. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi sekolah ini harus ada misi yang harus kita laksanakan agar terwujud mimpi tersebut. Adapun misi yang harus kita laksanakan itu yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita kita yang terdapat pada visi tersebut, itu yang pertama adalah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sesuai dengan Pancasila kita. Selalu kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita adalah negara yang berdasarkan atas Pancasila. Di sila pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu misi kita yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang misi yang kedua. Nah, misi yang kedua ini sangat berkaitan erat dengan raport pendidikan kita. Karena kita mengalami penurunan di bidang apa? Mungkin teman-teman sudah tahu. Bidang apa kita dapat kuning? Di mana? Ya, di kualitas pembelajaran. Sehingga ini misi kita yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif yang berbasis iptek di bidang akademik dan non akademik. Nah, ini selaras dengan raport pendidikan kita yang mengalami penurunan sedikit, ya, belum hijau, masih dia kuning. Sehingga nanti kita perlu meningkatkan proses pembelajaran sehingga kualitas pembelajarannya nanti dapat naik. Yang ketiga itu mewujudkan suasana sekolah yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan nasional. Nah, selain lokal, khususnya di Bali, kita juga harus menerangkan atau mengenalkan budaya nasional
kepada anak-anak, sehingga rasa cinta tanah airnya dapat terwujud, dapat diterapkan. Karena itu yang sekarang negara kita yang darurat, rasa cinta kepada tanah air. Karena sekarang kan sedikit hujan head speech itu ya. Kemudian membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan kemandirian terencana dan berkesinambungan. Nah, ini kegiatan pembiasaan sudah kita terapkan dan perlu ditingkatkan. Nah, setiap paginya kita sudah Selasa, Rabu, Kamis sudah melaksanakan kegiatan literasi, karena itu yang nilai raportnya kemarin, nilai raport tahun lalu yang mengalami penurunan sekarang sudah meningkat dengan kegiatan literasi kita. Kemudian menanamkan rasa cinta, kasih dan tanggung jawab terhadap peserta didik terhadap lingkungan. Nah, ini ada kaitannya dengan sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, menanamkan secara dini tentang cinta lingkungan. Juga sudah diprogramkan di proyeknya. Untuk proyek P5-nya kan sudah kita menerapkan penanaman pohon dari pembibitan sampai menjadi tanaman yang siap untuk dipanen di greenhouse kita ya. Kemudian turunnya pengolahan sekolah yang tangguh. Nah, sebelum itu juga di bidang lingkungan yang menjadi masalah utama di setiap sekolah mungkin tentang sampah. Nah, kita juga sudah melaksanakan program pilah sampah bekerja sama dengan Seminyak Clean-nya. Itu yang mengangkut sampah-sampah kita setiap hari. Dan untuk yang sampah organik kita sudah ada tebu modern, sehingga dijadikan kompos yang nantinya dapat diterapkan atau digunakan menjadi pupuk ke tanaman-tanaman, sehingga dari alam oleh alam untuk alam, itu jadi konsepnya ya. Kemudian terwujudnya pengelolaan sekolah yang tangguh. Yang tangguh itu artinya dapat berbicara di tingkat lomba atau dapat memperoleh hasil prestasi akademik maupun non akademik yang nantinya dilombakan. Tentu di bidang perlombaan yang sudah tunjuk beberapa orang guru untuk khusus menangani lomba-lomba yang hadir di setiap tahun. Nah, itu tentang misi sekolah. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang misi sekolah kita. Silakan. Yang mau bertanya boleh diangkat tangannya dulu. Ya, silakan Pak Budi. Oh ya, program sekolah yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan nasional. Nah, di bidang budaya lokal, untuk programnya kita sudah tuangkan di beberapa ekstra. Kan anak-anak sudah ikut ekstra kan? Anak-anak sudah ikut ekstra ya. Di bidang kebudayaan daerah itu ada ekstra apa saja? Rindik ya, gender, menari, rindik, dan nantinya nextnya itu ada ekstra beganjur ya. Kita tinggal menunggu datangnya perangkat gamelan beganjur dari pihak desa adat. Nanti akan ada tambahan ekstra beganjur. Itu untuk di kebudayaan daerahnya. Dan juga setiap purnama film tentunya kita sembahyang bersama
menggunakan pakaian sembahyang Hindu Bali ya. Kemudian setiap hari Kamisnya juga kita sudah mewujudkan misi tersebut di bidang budaya lokal dengan memakai pakaian adat Bali setiap hari Kamis dan juga menggunakan bahasa Bali tentunya. Ya. Kemudian di bidang nasional kita sudah mengadakan beberapa perayaan hari besar itu menggunakan konsep nasional dengan beberapa siswa menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Kemudian di bidang nasional juga dalam pembicaraan sehari-hari juga sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita tahu kan siswa kita tidak hanya dari Bali saja, ada juga dari beberapa luar daerah, sehingga kalau misalnya yang dari Sumbawa menggunakan bahasa daerahnya kan tidak bisa dia nyambung dengan yang siswa dari Bali, tak nyambung nanti bahasanya, sehingga kita sudah menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kemudian di setiap hari Seninnya kegiatan kita apa ya? Ada kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera ini bertujuannya adalah untuk menghormati jasa-jasa pahlawan dan meningkatkan nilai nasionalisme kita. Itu di bidang budaya lokal dan nasional. Baik, ada teman yang lain mungkin bertanya tentang misi kita sebelum lanjut ke program sekolah? Ya, silakan Putri. Terima kasih Bapak. Tadi di sekolah kita orientasi pembelajarannya masih kuning. Dan visi Bapak juga yang berdua maksudnya pembelajaran aktif, inovatif dan kreatif. Menurut Bapak, program apa yang cocok untuk mewujudkan misi sekolah yang sudah Bapak sebutkan tadi? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Putri. Ini emang sangat yang urgent kita akan laksanakan. Program sekolah kita yang pertama adalah lebih mengaktifkan kombel kita, komunitas belajar kita. Yang namanya apa teman-teman? Kombel kita namanya? Ya, kita lebih aktifkan lagi, walaupun kita sudah aktif komjarnya alhamdulillah, kita akan lebih aktifkan lagi. Di sana nanti teman-teman dapat berbagi praktek baik tentang inovasi-inovasi pembelajaran yang nantinya sangat berguna kepada peserta didik kita dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian secara khusus juga yang sebagai kepala sekolah merekomendasikan teman-teman untuk belajar secara mandiri tentang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan mengakses sendiri di PMM tentang materi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Silakan belajar secara mandiri yang nantinya dapat diterapkan kembali dalam pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan di SD nomor 1 Seminyak nantinya dapat meningkat kembali. Kemudian yang ketiga, di RKT kita sudah menyusun tentang kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang direalisasi itu bulan apa ya? Di bulan Oktober nanti kita ada workshop. Darurat kita sudah lampu kuning itu untuk kualitas pembelajaran. Kita nanti akan ada workshop yang tentunya nanti akan mengundang ibu pengawas dan
juga narasumber nanti yang relevan. Itu program kita ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan di bidang peningkatan kualitas pembelajarannya. Cukup itu aja dulu programnya. Oke, cukup. Berarti sekarang silakan bagi satu pertanyaan tentang misinya. Ya, silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Menarik bagi saya Bapak ketika saya membaca visi sekolah yang menerima terhadap lingkungan, karena memang dari masing-masing sekolah itu adalah lingkungan yang memang problem. Nah, pertanyaan saya Bapak, apa program yang tepat mungkin nantinya yang dapat meningkatkan rasa cinta dan tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan Bapak, untuk terutama yang di SD nomor 1 tersebut? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dewa, pertanyaan yang sangat luar biasa. Di bidang lingkungan itu yang pertama seperti yang sampaikan tadi, ada program pengolahan sampah. Dan kita tahun lalu punya ekstranya yang dibina sama Pak Rohim ya. Nanti kita bisa aktifkan lagi ekstra tersebut itu di bidang pengolahan sampah yang tujuannya untuk mencintai lingkungan. Itu ekstranya apa namanya Pak Rohim? Upskilling, yaitu pengolahan barang bekas menjadi bahan yang dapat berguna kembali. Misalnya botol seperti ini bisa diolah menjadi barang-barang seperti ini ya. Ini contoh kegiatan upskilling yang sudah jalan, nantinya akan diselaraskan lagi. Dan mungkin yang tambah nanti timnya. Itu untuk programnya yang pertama. Yang kedua, programnya di bidang tadi yang sampah anorganik ya, di bidang sampah organik yang akan tambah juga timnya itu untuk yang proses pembuatan kompos di tebel modern kita. Karena kita sudah punya biang komposter itu, biang apa namanya itu, untuk menjadikan kompos itu kan kita sudah punya berapa itu 3 botol kalau nggak salah. Silakan nanti ditingkatkan lagi, itu kan ketua timnya Pak Budi ya. Ya, nanti ditingkatkan lagi itu di bidang sampah organiknya, dan juga kita dua bulan yang lalu kan kita sudah panen dan kita sudah sebar di tanaman-tanaman di sekolah hasil kompos kita. Kemudian di bidang cinta lingkungan juga kemarin kita sudah menyepakati untuk program P5 kita mengambil tema tentang pembuatan bibit untuk fase A-nya ya. Ya, penanaman bibit. Ya, itu sudah kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak untuk cinta lingkungan, dan nanti hasilnya itu akan dijadikan pameran hasil belajar kita. Seperti tahun lalu itu bahkan sampai menjadi hasil masakannya yang didangkan itu beberapa sayur yang ditanam sama anak-anak. Itu untuk cinta terhadap lingkungan. Nah, itu tentang misi sekolah. Mudah-mudahan visi atau cita-cita kita itu dapat terwujud dengan melaksanakan misi ini. Ya, itu lanjut. Nah, sekarang lanjut ke program sekolah kita ya. Program sekolah kita itu ada namanya
program literasi anak, Prolina. Ini yang sudah kita terapkan dan nanti bisa dievaluasi dan direfleksi kembali kegiatannya. Saya paparkan dulu kepada warga sekolah, mungkin dari pihak paguyuban yang masih belum tahu tentang program sekolah kita. Kalau teman-teman guru-guru kan sudah yakin yang tahu, karena Bapak Ibu guru yang melaksanakannya setiap pagi. Tanpa Bapak Ibu guru dan staf pegawai tak mungkin program ini terlaksana ya. Yang pertama itu di hari Selasa itu membaca buku bacaan mereka, boleh buku bacaan teks pelajaran, boleh buku cerita, dilaksanakan 15 menit sebelum masuk kelas dan terlaksana. Kemudian di hari Rabu ini namanya Rabu bercerita. Rabu bercerita di mana anak-anak boleh ya bercerita ke depan. Nah, kalau mau mesatu juga boleh. Kemarin Dila ya mesatu ke depan. Berdongeng juga boleh. Tentang legenda juga boleh. Itu namanya Rabu bercerita. Kemudian di hari Kamis khusus ini mereka menulis cerita. Kemudian di minggu selanjutnya itu akan dibacakan ke depan masing-masing perwakilannya. Ini kita sudah jalan selama dari tahun ajaran baru. Lanjut. Nah, itu dokumentasi kegiatannya dan terlaksana. Dilaksanakan di halaman sekolah sebelum anak-anak sembahyang bersama dan menyanyikan lagu nasional. Itu kegiatan kita di setiap paginya. Nah, khusus di hari Jumat itu ada program kita namanya program jahat. Bukan dalam arti jahat ya. Itu akronimnya. Jahat itu cuma sehat satu seginya. Itu di hari Jumat itu dibagi lagi kegiatannya. Kalau minggu pertama itu ada sehat jasmani. Sehat jasmani itu anak-anak diajak untuk senam bersama, termasuk juga Bapak Ibu gurunya biar ikut sehat. Kemudian di minggu keduanya itu adalah sehat gizi. Sehat gizi ini baru sekali kita laksanakan, itu kemarin makan buah bersama. Di dokumentasi sudah ada anak-anak membawa buah dari rumah dan dimakan secara bersama-sama. Di sana kelihatan kemarin keunikan anak-anak, ada beberapa siswa yang tidak suka makan buah. Dengan adanya kegiatan tadi, itu ya sebetulnya kegiatan makan buahnya sampai lewat. Dengan adanya kegiatan itu, kita kenalkan pada anak-anak untuk mengkonsumsi buah. Tujuannya apa? Agar mereka terbiasa memakan buah-buahan, tidak hanya jajanan ciki saja. Kemudian ada sehat bersih. Sehat bersih ini adalah kegiatan bersih-bersih, gotong royong, dilaksanakan di minggu ketiga ya Pak ya. Di minggu ketiga kegiatan bersih-bersih sampai ke depan lapangan banteng dan terlaksana. Tinggal ditingkatkan saja. Nah, ini yang keempat, karena jarang ada yang keempat, minggu keempat ini jarang kita ketemu.
kita pusatkan kegiatan ini di hari-hari tertentu. Misalnya seperti kemarin di momen 17 Agustus kita sudah laksanakan Dukman sehat jiwa, ya kan, badannya saja sehat, jiwanya juga sehat, kan sudah ya. Dan sehat kan jiwanya mungkin dapat berrekreasi ke pantai, jalan-jalan ke pantai. Nah, itu tadi tentang program sekolah yang sudah berjalan. Kemudian lanjut di program sekolah itu ada juga Komjar kita, program Komjar Nusa 9 yang nanti lebih ditingkatkan lagi programnya dengan ketuanya Ibu Silvia sebagai ketua Komjarnya. Di sana adalah sebagai wadah untuk realisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik serta mendorong pembelajaran berkelanjutan. Nah, contoh realnya sudah kita laksanakan adalah pada saat penyusunan rencana kinerja pada PMM. Itu sudah kita berkolaborasi di Komjar untuk menyusun rencana penilaian kinerjanya. Nah, baik, demikian yang dapat yang sampaikan tentang visi misi dan program sekolah. Apabila ada kata-kata yang salah, yang mohon maaf. Yang akhiri dengan pramasandi. Waktu yang serahkan kepada Ibu pengawas untuk memberikan dua patah kata. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan dulu buat Pak. Sudah luar biasa sekali nih dalam menyampaikan atau dalam mempresentasikan visi dan misi SD nomor 1 Seminang. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu kepada hadirin. Visi dan misi ini harusnya disusun oleh siapa? Seluruh warga. Iya, seluruh warga sekolah. Apakah nantinya cukup hanya sampai di misi saja? Iya, harus dituangkan ke dalam program. Sebelum ke program apa dulu? Sebelum menjadi sebuah program itu nantinya kan implementasi dalam bentuk wujud nyatanya nih. Sebelum ke program harus ada apa dulu? Visi, misi, tujuan. Ya, kalau tujuan tak ada, ya kita kan masih tidak tahu arahnya mau kemana gitu nih. Nah, artinya dalam hal ini, meskipun indikator pilihannya itu adalah presentasi visi misi, jadi meskipun indikator pilihannya di sini presentasi visi misi sekolah, tidak hanya sebatas visi dan misi saja yang dipresentasikan. Karena kalau visi dan misi, apalagi kalau itu tidak ada perubahan, itu kan tidak perlu lagi disosialisasikan gitu ya. Karena visi misi itu sudah dikenal sejak dia dibuat di tahun berapa kan seperti itu. Yang penting untuk di sini dipresentasikan terkait dengan visi misi itu adalah tujuan sekolah dan program yang nanti akan mencapai tujuan tersebut. Karena sesungguhnya setiap tahun yang berubah itu adalah tujuan yang nanti realisasinya melalui program sekolah. Jadi ketika sekolah melakukan perencanaan berbasis data, apa yang menjadi program prioritas itu harus masuk pada
adalah tujuannya, bukan visi misinya. Kecuali memang ada perubahan pada visi misi akibat adanya perubahan paradigma, atau ada hal yang memang belum masuk dari apa yang menjadi cita-cita ke depan dari sekolah tersebut. Misalnya sebelumnya di visi dan misi kita belum memuatkan tentang aspek lingkungan, oke? Nah karena tahun depan misalnya SD 1 Suminya akan menjadi sekolah yang diikutsertakan dalam program Lomba Adiwiyata, maka perlu memuatkan dalam misi itu adanya dimensi tentang lingkungan. Nah itu kan berarti mengubah misi atau menambah visi. Nah itu wajib disosialisasikan visi misinya karena ada tambahannya. Jika tidak ada dari tahun ke tahun kan itu saja terus. Jadi yang disosialisasikan di sini bukan visi misinya, tetapi tujuan yang akan dicapai nanti terkait dengan misi tersebut. Oke. Nah coba sekarang putar dulu misinya, tampilkan misinya. Dari misi ini, masing-masing misi ini akan lebih realita lagi dengan tujuan, gitu ya. Harus ada tujuannya. Misalnya yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kan baru misi. Sekarang tujuannya apa untuk mencapai misi itu? Nah, itu dibuatkan lagi di tujuan. Jadi nanti di tujuan sekolah coba buka kurikulumnya, ya pasti ada di sana ya. Harusnya tiap misi ini tujuannya adalah ini. Misi ini tujuannya adalah ini, gitu ya. Jadi masing-masing misi ini ada tujuan yang akan dicapai. Jadi kalau di situ meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mungkin tujuannya satu nanti meningkatkan karakter siswa dalam bidang ini. Nah, itu nih. Kemudian pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, tujuannya apa? Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik, non-akademik dan sebagainya. Tujuannya gitu ya. Nah, jadi dari tujuan itu programnya apa? Nah, yang nanti dipresentasikan adalah yang prioritas, program prioritas berdasarkan hasil PPD yang mana saja yang baru. Kalau misalnya meningkatkan keimanan, tadi kan salah satu contoh tujuannya adalah meningkatkan karakter peserta didik, misalnya sikap religiusnya dan sebagainya. Nah, program prioritasnya di situ apa? Atau program rutinnya di situ apa? Sembahyang, melakukan persembahyangan sebelum memulai, ya setiap hari di pagi hari, atau berdoa sebelum memulai pembelajaran dan setelah pembelajaran, melaksanakan persembahyangan setiap purnama dan bilang. Itu kan program rutinnya. Jadi itu harus turunan seperti itu. Oke. Nah, yang itu kan rutin artinya sudah dilakukan sekian tahun. Yang mungkin perlu disosialisasikan adalah hal barunya. Hal baru apa dari tujuan tersebut dari pembentukan karakter religius tadi? Kalau tadi rutin itu saja, mungkin ditambah mengikuti persembahyangan di desa, di pura desa adat setempat. Misalnya hal barunya itu kan perlu untuk dikenalkan ke anak-anak, ke orang tua. Ya, itu ya. Secara umum sih sudah luar biasa tadi ini. Cuman materi yang diinikan itu perlu dikembangkan lagi. Sehingga intinya di sini presentasi visi misi bukan hanya visi misinya saja. Itu hanya awalan aja. Intinya di sini adalah menyampaikan mencari sinergi atau relevansi antara visi, misi, tujuan dan program. Sehingga nanti ketika tahun depan Pak Wayan kembali mengundang orang tua siswa baru di awal tahun ajaran baru kan wajib untuk mensosialisasikan visi misinya, sudah sampai ke sana nanti arahnya ke program-program. Kalau sama sekali belum pernah mempresentasikan semua program yang rutin-rutin tersebut, mungkin dari program rutinnya dulu disampaikan sampai program prioritas yang berdasarkan hasil PBD. Yang berdasarkan hasil PBD berarti kan setiap tahun akan berubah dia sesuai dengan apa yang menjadi ininya. Tetapi secara umum semua indikator ya, semua target perilaku, jadi di sini Pak Wayan memilih 2 target perilaku ya, mempresentasikan visi misi secara konkret. Nah, saya bertanya kepada audiens nih, sudah konkret kan visi misinya? Sudah nyata maksudnya?
Iya, artinya dari kalimat-kalimat visi itu ada nggak terlalu idealis itu maksudnya, atau sudah nyata bisa dicapai? Ya itu konkret ya. Artinya apa yang menjadi visi misi itu kita mudah mencapainya, itu di sini konkret artinya ya. Nah kemudian apakah sudah terstruktur? Sudah terstruktur dari awal sampai akhir tadi? Sudah, bagus ya. Kemudian mudah dipahami, audiens merasa mudah nggak memahami apa yang disampaikan oleh Pak Wayan? Oke, terpenuhi sudah target yang pertama, itu artinya dilakukan dan efektif. Kenapa efektif? Karena sudah konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Jadi meskipun sudah konkret dan struktur, tapi kalau audiens tidak mudah memahami, itu belum dilakukan dengan efektif. Dilakukan tapi belum efektif nanti. Nanti Pak Wayan juga menilainya kan seperti itu, sama seperti saya terhadap menilai. Nah kemudian target yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian. Ada nggak perhatian dari audiens kepada Pak Wayan tadi? Semuanya perhatiannya penuh ya kan? Kemudian timbal baliknya dari Pak Wayan kepada audiens, perhatiannya bagus nggak? Iya, terlihat sudah ke sana kemari nih. Artinya tidak hanya di satu fokus. Nah itu dari segi perhatian. Kemudian interaksi, ada nggak tadi interaksinya? Ada. Sangat bagus kan? Ada pertanyaan pemantik dari Pak Wayan, kemudian respon dari audiens juga sudah ada. Nah ini, jadi ini pun sudah dilakukan dan efektif. Jadi untuk target perilaku sudah terpenuhi semua. Tetap rekomendasi saya adalah untuk penyampaian materi visi-misi hendaknya dikembangkan lagi dengan menampilkan tujuan dan program hasil PBD secara terstruktur dan dalam bentuk format. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Wayan. Nah, sekarang saya bertanya dulu. Ini kan baru dari saya. Sekarang dari Pak Wayan sendiri hasil refleksinya bagaimana? Oke, terima kasih Bu atas masukannya. Memang untuk isinya dia belum menyampaikan tentang tujuannya, baik tujuan jangka panjang maupun jangka menengahnya yang nanti dituangkan dengan program sekolah. Itu yang mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya, biar bisa nanti yang terapkan di penyampaian visi dan misi kepada orang tua kelas 1 baru di tahun ajaran selanjutnya, Bu. Oke. Dari presentasi yang dia lakukan tadi, mungkin sama dengan teman-teman, interaksi teman-teman yang lihat juga sudah sangat bagus, dengan memberikan pertanyaan dan dapat kita juga tadi dan sharing tentang program sedikit. Secara umum yang melihat presentasinya sama dengan ibu penilaiannya. Dan luar biasa. Nah sama rekomendasinya dengan saya tadi. Penyampaian tujuan sekolah baik jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Tadi sih ada sedikit program yang disampaikan kan, tapi itu kan tidak struktur, tidak permisi dia. Misi ini yang sudah rutin, ini yang nanti baru adalah ini tujuannya. Setelah tujuan, programnya juga. Nah, itu kan beralur jadinya turunan dari visi ke misi ke tujuan ke ini. Jadi hal seperti ini memang mungkin masih belum sempurna pemahaman kita semua gitu kan. Kedepannya kita harapkan semua baik kepala sekolah, guru-guru juga harus paham nanti ketika menuangkan di kurikulum ya seperti itu juga ya. Nah rasanya sih tidak ada lagi yang perlu, kecuali mungkin Bapak Ibu guru, anak-anak mungkin ada saran kepada Pak Kepala. Terima kasih nih sudah ikut hadir ya mewakili teman-teman. Mungkin dari teman-teman mungkin ada ingin masukan dari ibunya mungkin tentang mungkin apa yang kurang dipahami tentang pengelolaan kinerja dan lain-lain, mungkin ada. Oke, sambil jalan. Oke. Ya karena begini ya Bapak Ibu, ini kan kita baru yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin kita semua masih gadap-gadap nih,
abu-abu. Bagaimana sih? Bahkan apa yang akan keluar nanti dari PNN kita juga nggak tahu kan, seperti itu. Jadi kita jalan-jalan saja. Nah, baru sekarang berjalan 1 semester, oh akhirnya akan menjadi seperti ini, baru ada gambaran seperti itu. Nah, kemarin saya sudah mengumpulkan juga kepala sekolah semua terkait dengan nanti setelah ada predikat untuk seluruh guru akan muncul predikat untuk satuan organisasi gitu ya. Ada istimewa, ada baik. Nah, itu merupakan konversi dari hasil penilaian kinerja seluruh guru dan kepala sekolah. Dikonversikan, itu muncullah penilaian kinerja untuk satuan pendidikan. Nah, beberapa diantaranya kita di Kuto ini ada yang istimewa. Kalau sampai satuan organisasi istimewa, berarti keseluruhan bidang yang ada di satuan pendidikan itu sudah sangat baik dan sudah membudaya seperti itu ya. Dan itu kan berat gitu ya, berat. Nah, beratnya gimana? Apakah sudah 100% guru memang kinerjanya itu sudah sangat luar biasa? Saya bilang sangat luar biasa. Bukan hanya sangat bagus, tapi luar biasa. Ada hal yang memang istimewa dari masing-masing guru itu miliki gitu ya. Hal itu memang belum, ya jangan dipaksakan untuk amat baik. Apalagi memang ketentuan regulasi untuk penilaian kinerja ini adalah maksimal 20% amat baik, kemudian 60% baik, dan 20% maksimal itu untuk di bawah ekspektasi. Ada sangat ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Jadi di sekolah ini yang memang benar-benar satu dia menjadi teladan di sekolah ini siapa? Dia punya keistimewaan. Mungkin di perilaku kinerjanya atau mungkin di praktek kinerjanya yang mana gitu ya. Jadi tidak mungkin semuanya istimewa kan, nah, seperti itu. Nanti ditanya keistimewaanmu apa? Jangankan sampai kadar keistimewaan, hal baik pun mungkin dia belum lakukan, seperti adaptif. Adaptif di sini kan di perilaku kinerja itu kalau sampai konsisten adaptif, berarti setiap regulasi apapun guru secara sadar sendiri dia melakukan perubahan. Bukan baru dipanggil untuk membuat ini baru buat, bahkan sudah disuruh buat pun belum. Nah, mencontek di sana sini, copy paste sana sini, itu belum adaptifnya konsisten gitu. Itu baru perubahan perilaku gitu ya. Jadi supaya nanti tidak marah-marah, kesel sama Pak Kepala, belum diberikan nilai konsisten gitu. Karena itu jauh banget untuk konsisten itu. Konsisten itu artinya setiap saat, setiap waktu dari awal sampai akhir kinerja ya memang tampak gitu. Kalau cuma 1 kali aja dalam 1 semester ya belum, itu berarti baru ada perubahan gitu ya. Jadi tidak usah Bapak Ibu takut untuk memperoleh nilai tidak di atas ekspektasi gitu ya. Sesuai ekspektasi saja itu sudah penghargaan yang sangat luar biasa pada Bapak Ibu. Karena kalau secara real nyata itu bahkan mungkin belum sesuai ekspektasi, masih di bawah. Kalau dilihat dari kriteria perwujudan tadi dan dampaknya, di perwujudan kan sampai terakhir itu apa? Perwujudan ada 5 kriteria, kemudian dampak juga ada 5, ya. Kalau sampai konsisten itu berarti memang guru tersebut adalah memang guru panutan seperti itu. Ada istimewanya gitu, ya. Saya yakin di sekolah ini ada 1 atau 2 gitu. Tetapi yang nanti mendapatkan predikat di atas ekspektasi harus tahu keistimewaan dirinya apa. Sudah nggak dia menjadi contoh? Oh iya. Sebenarnya saya buka juga di sini. Nah itu coba lihat perwujudan dulu. Perwujudan ada 5 diklik perwujudan. Ya misalnya loyal di situ. Perwujudan yang pertama itu tidak melakukan upaya mempelajari. Jadi sama sekali guru tidak bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Artinya gimana? Guru tersebut menampilkan perilaku yang kurang baik sesuai dengan norma secara standar ya. Apalagi kalau pernah berkasus misalnya ketangkep, mencuri dan sebagainya kan sudah tidak masuk di situ gitu ya. Kemudian ada upaya tapi kesulitan mempelajari. Dia ada niat gitu loh. Dari mana kita tahu ada niatnya?
Oh, dia bertanya ke sana kemari sama teman, sama guru, kepala sekolah gitu. Mulai mengumpulkan bahan-bahan literasi untuk dipelajari. Nah, itu sudah ada upaya. Kemudian menunjukkan ada perubahan perilaku, sudah berbuat gitu ya. Dari tidak melakukan itu sudah ada perubahan. Kemudian menunjukkan perilaku nyata. Nah, perilaku nyata berarti tidak hanya satu kali dia melakukan, beberapa kali bahkan sampai sering, tapi belum selalu. Nah, kalau nanti menunjukkan perilaku nyata dan konsisten berarti itu selalu. Jadi kalau dipilihkan konsisten itu selalu, belum konsisten itu sering ya. Kemudian sesuai apa menunjukkan ada perubahan perilaku itu. Iya, harusnya 4 ya, hanya 1 atau 2 kali. Oke. Kemudian kesulitan mempelajari di 1, tidak ada upaya ya di 0 gitu. Oke. Itu kalau diskalakan dengan predikat seperti itulah. Jadi ada berapa itu? Ada 5 ya. Ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4. Karena tidak melakukan berarti ya 0 itu bukan 1 itu. Jadi satunya mulai dari ada upaya. Nah, seperti itu nanti mencermati. Bapak Ibu nanti boleh menanyakan kepada Bapak Kepala bagaimana hasil penilaian Pak Kepala itu. Oke. Sudah ada di mana itu nanti lebih banyak pada hasil diskusi juga. Gitu. Diskusi 4 mata dengan antara guru dengan ini. Karena kalau nyata dari dilihat pengamatan kita kan nggak tahu guru yang sudah dilakukan pas duduk itu dia ngapain, kita kan nggak tahu. Mungkin sudah ada upaya dia untuk belajar, sedang membaca, mungkin dia apa. Nah, itu kan perlu kita ketahui dari diskusi. Nah, itu sedikit pemahaman supaya nanti terbangun mulai pemahaman kita dengan penilaian kinerja ini. Ya, siapa tahu penilaian kinerja ini akan berlanjut terus meskipun nanti menterinya berubah kan gitu. Karena sudah maju masa mau dibubarkan lagi sistemnya kan nggak mungkin. Akan berlanjut sehingga pemahaman kita lebih baik. Nah, untuk yang observasi praktek kinerja itu tidak apa di atas ekspektasi karena yang dinilai kan saat dia melakukan observasi ya hari itu. Kemudian setelah hari itu merefleksi diri kan. Setelah refleksi diri ada upaya untuk memperbaiki dengan cara belajar atau melakukan sesuatu. Nah, sehingga kalau sudah apa upaya untuk belajarnya dan itu dilakukan, sudah pasti nanti hasilnya di atas ekspektasi. Itu nggak masalah di atas ekspektasi. Yang bermasalah itu adalah perilaku kinerjanya yang nggak mungkin konsisten gitu ya. Paling agak belum konsisten itu paling agak, tapi kan tidak ketujuh perilaku gitu ya. Tidak mungkin kok 7 perilaku itu terpenuhi semua. Bahkan ada satu perilaku mungkin dia belum lakukan, nggak apa gitu. Yang penting nanti hasil akhirnya ya maksimal sudah sesuai ekspektasi. Nanti itu kan dikonversi lagi antara perilaku dengan observasi. Hasil akhir itu masih bisa diperbaiki. Dan itu harus ya kesepakatan juga antara kepala sekolah dengan ya itu sedikit mungkin yang berikan pemahaman. Mudah-mudahan nanti ketika nanti Bapak Kepala melakukan penilaian secara real dan nyata gitu ya, Bapak Ibu tidak berkeluh kesah gitu. Supaya paham kenapa turun kemarin saya di atas ekspektasi, kok sekarang malah di bawah ekspektasi. Oh ya karena kemarin salah menilai. Ya baru nada-nada. Bukan salah ya karena kita pemahaman kita yang belum. Oke, itu saja. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Silakan. Berarti perlu penerapan coachingnya berarti ya? Iya, berlaku coaching di sini. Sudah nih berlaku coaching. Ada lagi teman-teman? Mungkin terus ini tentang penilaian kinerja atau hal-hal yang lain? Ya, sampun kan saya Bu. Ini arisak sambil kita royanya dinaikkan. Dinaikkan kemana? Arisak pusatnya kita Bu. Ya bahasa Bali makin Pak. Kalian campur-campur yang dan tinggal bahasa Bali. Dalam kedinasan ada susah Pak.
Sate aja Bapak Ibu dengan saya Bapak Ibu nggak perlu takut. Makan saya lebih senang ketika Bapak Ibu lebih dekat dengan saya dengan bertanya dan lain sebagainya. Ibu Putri ya? Iya Bu, habis ini. Makanya saya di luar tadi Bu. Bukannya di 9. Saya di sini nggak ambil. Pun tidak. Gurunya anak saya dulu di Desa Mandiri. Oh iya dari SD 9 ya. Oh waktu SD 9 kan saya juga